Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fadli sebagai dosen pengampu mata kuliah Semantik Al-Quran pada semester ini, dan terima kasih kepada teman-teman presentator yang telah menyempatkan hadir. Ya, langsung saja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jingga Kinkin Nur Sukma, Revi Mahersa, Nurin Aziza, dan Amirah Sania Serepa ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil makalah kami pada siang hari ini. Oke, langsung saja. Mari kita mulai presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung kepada penyampaian materi kepada pemateri pertama atau presentator pertama, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memberikan materi yang pertama. Adapun pada materi pertama ini, sebelumnya kami akan menyampaikan materi tentang semantik Al-Quran pada bab Al-Quran dan tradisi syair jahiliyah. Pada Al-Quran dan tradisi jahiliyah ini bisa kita ketahui. Yang pertama itu, apa sih tradisi jahiliyah itu? Nah, kita melihat pengertian secara etimologinya, jahiliyah itu sering disebut dengan kebodohan. Namun, dalam secara bahasa, tentang bahasa Arab, jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan, kemudian melenceng dari syariat Islam. Perlu diketahui juga ada beberapa bagian-bagian dalam jahiliyah di Al-Quran. Yang pertama itu tentang bentuknya, istihad tersebar dalam 17 surat. Bentuk masdar, kemudian bentuk fi'il mudhari, dan ketiga yakni bentuk isim fa'il yang menjelaskan tentang makna jahiliyah itu sendiri. Dan kitab suci Al-Quran juga telah melewati sejarah yang panjang dan dijaga sedemikian rupa hingga saat ini. Dengan mudah mereka akan mengenal bundelan yang dimulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas. Nah, dari surat-surat inilah kita bisa tahu bahwa ada beberapa kata jahiliyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai huda dan bayan bagi pengikutnya, yakni umat muslim. Proses dari awalnya bangsa Arab merasa inferior dari ahlul kitab atas status ummi mereka dan berakhir pada kenyataan yang berbeda sekali. Mereka di sini memiliki kitab suci yang diyakini menghapus kitab suci dari ahlul kitab itu sendiri. Dan barangkali karena semenjak membuka lembaran pertama Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 2,
Al-Quran dipahami telah menyebut dirinya dengan Alkitab bahkan sejak dini, menggunakan formulasi yang terang. Sebagaimana dalam Al-Quran pada kalimat Dzalika Alkitab la raiba fihi, yang artinya kitab suci ini tiada keraguan padanya. Maka banyak dari ahlul kitab sebelum datangnya Al-Quran dan datangnya Islam itu meragukan dan mengkhawatirkan karena akannya tergeser kitab-kitab terdahulu mereka yang diyakininya. Dengan kesadaran historis yang minim, maka Alkitab dalam Al-Quran disimplifikasi sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Sedangkan kata ini memiliki nuansa makna yang sangat rumit. Muhammad Syahrul dan Daniel Madigan telah membuktikan dalam penelitiannya ini dan karya mereka masing-masing. Pada pandangan Syahrul, membagi bundelan kitab suci ini melalui analisisnya terhadap Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Zikr. Kemudian Syahrul tidak menempatkan keempat terminologi sebagai asma Al-Quran. Ia menganggap istilah tersebut mengacu pada entitas yang berbeda. Sementara itu, menurut pendapat Madigan, menolak pandangan yang mengidentifikasi Alkitab dengan buku, karena kata ini lebih bermakna proses. Dan kata ini juga menimbulkan otoritas dan ilmu Tuhan yang berkelanjutan. Adapun poin perbedaan di antara ketiga ayat menurut At-Tabari dan Az-Zamakhsyari yang mengaitkan 3 ayat Al-Quran, yakni Al-Quran surah Al-Qadar, Al-Baqarah, dalam satu makna, yaitu pada kalimat Laila Al-Qadar disamakan dengan kalimat Laila Al-Mubarakah yang memiliki arti satu malam dari malam-malam Ramadan. Nah, dalam 3 pendapat dari At-Tabari dan Az-Zamakhsyari ini menyimpulkan bahwa ada pendapat Al-Zarqani yang bisa dijadikan acuan, yakni yang pertama Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Bait Al-Izzah, baru kemudian diturunkan secara perlahan-lahan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Pendapat yang kedua yakni Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada Laila Al-Qadar setiap tahun, baru kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dalam tahun tersebut. Dan yang ketiga, diturunkan pertama kali pada Laila Al-Qadar dan kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dalam rentang waktu kenabian. Pada intinya, di ketiga pendapat ini memiliki perbedaan, namun kalau disimpulkan menjadi hal yang sama, yakni pertama diturunkan sekaligus, kemudian diturunkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, juga dari ketiga perbedaan ini banyak hal yang tidak mungkin diklarifikasi secara empiris. Maksudnya empiris itu secara konteks tertulis. Karena informasi sejarah yang menyatakan bahwa pewahyuan pertama itu di Gua Hira terjadi pada bulan Ramadan. Yang biasa kita ketahui yakni turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Dan pernyataan ini lebih dari cukup menjadi penguat untuk menyatakan bahwa ketiga surat Ad-Dukhan, Al-Qadar, dan Al-Baqarah itu mengidentifikasi langsung Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Akan tetapi juga ada dari sudut pandang lainnya, riwayat-riwayat seputar peristiwa pewahyuan pertama, yang tidak hanya mengidentifikasi apa itu Al-Alaq ayat 1-5, melainkan riwayat-riwayat selain itu
yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dan At-Tabari menitik beratkan kepada status kenabian Muhammad sendiri, bukan pada identifikasi surah Al-Alaq ayat 1-5. Selain itu juga, peristiwa yang mengiringi seputar sambutan Khadijah dan tanggapan dari Waraqah bin Naufal adalah pada kenabian. Karena pada sambutan Khadijah itu juga ketika Jibril datang dan Khadijah menjadi penguat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus menjadi Rasulullah. Dan Waraqah bin Naufal juga begitu, menjadi penguat yang kedua tentang kenabiannya Muhammad. Mungkin itu saja penjelasan dari materi pertama saya. Akan dilanjutkan oleh penyampaian moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amira atas penyampaian materi pertamanya. Monggo dilanjutkan untuk materi kedua, silakan. Baiklah, melanjutkan dari Mbak Amira. Pada surat Asy-Syura ayat 52, saat surat Asy-Syura ayat 52 ini menjelaskan dan menguatkan keyakinan bahwa At-Tabari dan Al-Zamakhsyari sepakat bahwa sebelum diwahyukan kitab, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu beranjak kepada kisah ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah. Berita kenabian Muhammad pun menyebar setelah ia diwahyukan ungkapan-ungkapan benar yang indah sehingga masyarakat Quraisy merasa bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi Muhammad dan bagaimana cara menyampaikannya. Mereka memiliki tradisi yang kuat di bidang syair sehingga mereka menghubungkan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW dengan apa yang mereka ketahui waktu itu, yaitu syair. Husain Haikal menyebut ketika itu Quraisy menduga dan disampaikan Nabi Muhammad tidak lebih dari kata-kata para pendeta atau tokoh-tokoh semacam Hus, Umayyah, Waraqah, dan lain-lain. Akhirnya masyarakat kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya dan yang akan menang adalah dewa mereka atau Tuhan mereka, yaitu berhala. Contohnya seperti Hubal, Lata, dan Uzza. Pernah suatu ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ingin menyamai persepsi masyarakat Quraisy tentang wahyu Nabi Muhammad. Mereka hendak menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair, dukun, atau orang gila, ataupun penyihir untuk menyamakan Al-Quran dengan syair atau sajak. Tetapi mereka tahu bahwa penyamaan ini tidak berhasil ataupun gagal. Kaum Quraisy ingin menyebut wahyu Nabi Muhammad dengan tradisi jahiliyah mereka. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa wahyu Nabi Muhammad lebih dari itu. Mereka tidak menamai wahyu tersebut dengan kitab suci atau Alkitab sebelumnya. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sama Mbak Jingga. Terdapat 3 kemungkinan atas pernyataan tersebut, yaitu masyarakat Quraisy tidak menyangka akan diwahyukan kitab pada kaum mereka, karena kaum Arab sendiri belum pernah diwahyukan kitab selama ini. Yang kedua, mereka menyamakan wahyu Nabi Muhammad dengan kitab sebagaimana yang diterima oleh Ahlul Kitab
karena itu dapat meningkatkan derajat wahyu Nabi Muhammad. Yang ketiga, mereka belum mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut wahyu yang ia terima dengan Alkitab, istilah kitab sebagai asma Al-Quran, pertama kali digunakan pada periode Mekah fase ketiga di surat Syad, ayat 39. Pada peristiwa tersebut terlihat bahwa ketika itu wahyu Nabi Muhammad SAW belum dikenal sebagai kitab suci. Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa Al-Quran pada awalnya belum dikenal sebagai kitab suci, akan tetapi dengan akselerasi yang cepat, kesadaran ini mulai muncul. Telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak mengidentifikasi dirinya sebagai kitab semenjak awal. Ia bagaikan pesan yang mengalir begitu saja. Prioritas pertama pada peristiwa pewahyuan pertama adalah kenabian Muhammad SAW, bukan ke kitab sucian wahyu yang disampaikan padanya. Prioritas ini dijunjung selama 3-4 tahun pertama ada 27 surat yang diturunkan pada fase ini. Surat-surat pendek dengan struktur bahasa yang khas, surat-surat yang diturunkan pada fase ini mengandung ide yang besar seperti penguatan asas-asas akidah Islam, yaitu ketuhanan, kenabian, dan beberapa juga menegaskan hari pembalasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Materi, dan langsung saja saya menyampaikan kesimpulan yang saya tangkap pada presentasi hari ini adalah akselerasi Al-Quran dan tradisi syair jahiliyah memiliki hubungan yang hampir mirip namun tidak dengan makna dan isinya. Selain itu, banyak perbedaan yang terjadi dalam memahami Al-Quran sebagai kitab suci, serta banyak riwayat yang lebih mengidentifikasikan kenabian Nabi daripada Al-Quran sebagai kitab suci. Terima kasih untuk waktunya kepada presentator. Dan selanjutnya mari kita tutup presentasi dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.